Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jalalika wa inal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, amanahnya beramal dan beribadah. Salawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi, alhamdulillah ya Allah, kita para hadirin, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah rahimakumullah. Insyaallah dengan saya guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dengan ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka sudah pantaslah kita bermujahadah kepada Allah. Fastabiqul khairat, bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, menuju kebaikan rahmatan fil alamin. Insyaallah pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, dengan tak terhingga rasa puji dan terima kasih kita kepada Allah, dengan adanya perhatian Allah kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan nikmat insaniah kita di dunia ini. Alhamdulillah. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi terangkatnya derajat diri, maka terangkatlah derajat amal dan ibadah, maka pantaslah menjadi tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi tentang sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu suatu wujud, maksud dan tujuan, dan bagaimana kita membuktikan semua kemampuan ilmu tauhid kita di jalan tauhid ilahiyah, siriyah dan ghaibiyah ini dengan makom ma'rifat dalam bismillah
Bagaimana cara kita menetapkan kodrat? Kemanapun kita berada, di situ Allah ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana kodrat yang bisa menyatakan al-hadid tersebut? Kodrat mana yang bisa mewujudkan dimanapun kita ada, Allah di situ ada. Inilah suatu yang dikatakan ma'rifatnya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalam tauhid tunggal ini sebagai uluhiyah, ubudiyah daripada segala kehidupan, daripada segala ilmu, dengan mengujaratnya kodrat-kodrat diri dalam harkat bismillah bertauhid bertajali dengan Allah selama 24 jam, maka wajiblah bagi kita mencari kenyataan-kenyataan tajalinya Allah. Insya Allah, bagaimana cara kita melanggengkan kodrat kita dengan Allah 24 jam, sehingga bagaimana cara kita hidup dengan Allah 24 jam? Bagaimana cara kita berkodrat dengan Allah 24 jam? Bagaimana cara kita satu wujud 24 jam dengan Allah? Hanya satu solusinya. Setelah terhimpun dalam syahadat, maka bertajalilah dalam bismillah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk mengamalkan wahidatul wujud walil wujud, wajibul wujud Allah dalam diri, dengan ini kita mendirikan ma'rifat di dalam bismillah. Dengan kekuatan batin, sir dan sinnasnya nurnya Allah, maka dia akan mewujud di rahimnya nanti dalam bentuk kodrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Lantas mana yang menjadi Allah? Bis ismi illah, bi ismi Allah. Mana nama yang masuk bernama Allah? Mana wujud yang berdiri bernama Allah? Mana kodratnya dan mana mewujudnya? Inilah yang harus kita nyatakan di dalam mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas ini dikatakan kaji tinggi, kaji rahasia, apapun bentuknya, hakikatnya adalah tajalliullah dalam diri. Siapa yang mau dikatakan jauh dari Allah? Kalau kita tidak mau dikatakan jauh dari Allah, nyatakan bismillah itu dalam dirimu. Bagaimana kamu berhayat dengan Allah, dan bagaimana supaya kamu menjadi hayatnya Allah? Kalau kita sudah bercerita tentang Tuhan, awal diri adalah Tuhan bernama Ilah, bersifat wahid tunggal. Tidak ada lagi cerita pengasmaan lain kalau kita sudah menyebut kata Tuhan. Kalau untuk adab terjadilah yang dikatakan sifat marifatullah. Tapi ini sebelum kita melakukan kodrat-kodrat adab, tentunya kodrat wujud terlebih dahulu daripada adab, barulah ilmu. Jadi bagaimana kita menetapkan, mengamalkan bismillah itu sebagai kodrat lahir dan batin diri kita? Inilah yang wajib dari segala yang wajib. Jangan kita jadikan kalimah bismillah ini sebagai penghulu ayat, tapi syarat bagi diri. Itu salah. Jiwa dan ragamu, lahir dan batinmu
bertuhan atau tidak, ditentukan kebenaran kodrat bismillah yang bersemayam di dalam dirimu. Untuk apa kamu mengaku Islam kalau bismillahmu belum berdiri? Untuk apa kamu mengkaji marifat sampai syariat, tarikat, hakikat, marifat kalau bismillahmu belum berdiri? Untuk apa kamu lakukan sebagai penghulu agama, memakai nama ana, ente, sementara bismillahmu belum berdiri? Inilah para umat, kita harus menyatakan bagaimana kita mendapatkan syarat tauhid, tafrid, tajrid, berhubungan, merasakan, dan mengalami. Inilah yang paling penting, mengkaji daripada jiwa dan raga Allah maujud dalam keinsanan disebut nas atau manusia. Tapi kalau kita sebagai umat belum tahu dari mana letak kadar umatnya kita, apa dasar keumatanmu, dari mana dasarnya umatmu, dari mana kamu menetapkan ketuhananmu, kalau wujud bismillah ini belum mewujud dalam bentuk jiwa dan ragamu. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu, saya menghimbau kepada umat Islam, para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, aslimat, al-ustad, al-awliya, al-mukharam, apapun itu, mari kita sama-sama bertajali ke dalam kebenaran Allah dalam lamunan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita akan lakukan, bersaksi kodrat insan atas penglihatan daripada kodrat Allah dalam diri, itu hal yang sangat tipis dalam bentuk hubungan tauhid ilahiyah. Bukan kita yang melihat, kita yang menyaksikan, tetapi ma'rifatullah wa ma'rifatur ruh. Bagaimana kita menyaksikan Allah menatap sesuatu yang ada di depan dan di belakang kehidupan kita. Disinilah peran daripada yang dikatakan sulbi itu dengan kekuatan khalbi. Para hadirin, para jemaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami bagaimana mengamalkan kodrat bismillah itu dalam diri, berarti kita telah mengamalkan kodrat Allah. Kita telah mengamalkan kodrat Muhammad. Kita sudah mengamalkan kodrat Adam. Bergabung tiga kodrat menjadi satu kehidupan. Ini yang dinamakan insan. Tapi bagaimana prosesnya sampai terjadinya kata insan? Kita akan lihat dan buktikan dari kajian tajalinya bismillah. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Ini kajian ini bukan lagi menjadi rahasia Allah yang untuk umat. Rahasia Allah yang dikodratkan untuk umat, tetapi menjadi rahasia guru yang disimpan untuk bekal dia menjadi guru. Ini yang kita khawatirkan jatuhnya ke alam jahiliyah ini. Maka sekarang tidak ada saatnya lagi mana guru mana murid. Kita adalah hambanya Allah, umatnya Muhammad, dan berimam-imaman.
hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah, bukan melebihi segalanya. Para hadirin jamaah hadirat rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu kodrat Allah itu 3, maka kita lihat sumber tajalinya juga 3. Ba alif sin dalam bentuk wujud satu kodrat. Rahman pada sifat nyata bagi Allah, yaitu satu kodrat. Yang kedua, yang ketiga, Rahim bagi kodrat sifat nyata bagi Allah. Jadi siapa yang bertajali di dalam diri kita ini? Sudahkah kita tahu bagaimana bertajalinya Allah di dalam diri kita? Maujud dia sebagai insaniyah, berkerangka dia seperti Muhammad, dan berupa-rupa dia seperti Adam, dan bertajali dia di dalam nyawa. Itulah nafas, dinamakan nufus. Bagaimana kita bisa mengatakan la maujudun illallah? Tidak ada yang mewujud melainkan Allah. Tapi kalau kita belum bisa mendirikan dan bertajali dalam kalimat bismillah, makanya sering datang kemanusiaan kita di dalam mengamalkan ilmu. Kenapa? Bertajali itu kebenaran, memperjalankan itu kebenaran yang luar biasa. Ingat, antara mengenal Allah dengan mengingat Allah hanya satu garis perbedaan. Wujudnya adalah guru. Tidak ada tiba-tiba orang tahu kenal Allah. Tidak ada orang tiba-tiba bisa mengingat Allah. Allah katakan di hadits qudsi, tidak satu pun di bumi dan di langit ini yang bisa mengingatku, melainkan kodratnya diriku sendiri. Dan tidak ada di bumi dan di langit satu kodrat pun yang mampu menghadap kepadaku, melainkan kodrat dan sifatku sendiri. Apa yang beliau ucapkan itu wujud nyata pada diri kita. Kenapa kita lalai selama ini? Bertuhan itu sangat wajib bagi diri. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighani. Hadits qudsi mengatakan, pertama-tama yang wajib bagi sebuah insan itu mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Baru awaludin marifatullah. Dari sebuah nama untuk mengenal Allah, tidak mungkin bisa. Yang bisa itu hanya bertemu dengan keihsanan diri. Dikaji lagi diri dalam diri, bertemulah ihsan. Ihsan ini dikaji lagi, bertemulah diri yang hak. Diri yang hak dikaji lagi, ketemu lagi lah sifat wujud. Sifat wujud dikaji lagi, ketemu sifat sir. Tajalinya sangat panjang para jamaah. Tapi kalau kita langsung fokus kepada tajalli sirullah dan tajalli Allah. Tajalli sirullah, bertajalinya sirnya Allah kepada kodratnya Muhammad, bertajalli Allah kodratnya Allah kepada Adam. Inilah zahir dan batin, Rahman dan Rahim. Tapi apakah bisa dengan kita lakukan dengan hakikat terus jadi?
tidak sangat mulia sekali kalau kita tidak melakukan hukum syahadat, hukum tauhid, la ilaha illallah. Apakah sudah menjadi kalimatul haq? La ilaha sudah hayat hidup, illallah sudah kelihatan. Maka kita sempurnakan syahadat kita terlebih dahulu. Ilah sifat kerahiman, Allah sifat kerahmanan. Inilah yang menjadi kodrat. Tajalli 1000 marifat dalam syahadat menuju kesempurnaan diri. Bukan 1-2 marifat. Tetapi bismillah adalah mukhata'ah, keputusan. Ini adalah penghulu uluhiyahnya semuanya. Maka kita harus menjalankan kodrat-kodrat daripada ma'rifat bismillahirrahmanirrahim. 3 kodrat ini harus nyata, wajib nyata. Apabila dia sudah menjadi sebuah tataan kodrat, 3 kodrat di dalam bismillah ini, kalau sudah nyata dia maujud, barulah tumbuh marifat untuk mengantarkan hajat. Disinilah fungsi pengsaksian terhadap marifatullah. Setelah kodrat daripada wujud bismillah ini, ma'rifatnya telah dijalankan kepada tingkat kodrat, yaitu 3 makom kodrat. Dalam makom batin disebut dengan makom hu, dalam makom rahman disebut dengan makom hi, dan dalam makom rahim disebut dengan makom ha. Di sini kita harus melaksanakan 3 kodrat tadi. Kodrat keakuan Allah di dalam batin dinamakan kodrat ba alif sin. Kodrat daripada zatnya Allah yang nyata, yang sebagai uluhiyah dari semuanya pada Rahman harus juga nyata, dan hayatnya Allah pada Rahim itu harus maujud yang nyata, disaksikan dalam tajalli zikirnya. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya kata-kata daripada seluruh kalam-kalam tauhid. Apabila kita tidak selalu dalam kodrat-kodrat ilahiyah ini, belum dikatakan kita menyaksikan segalanya perbuatan Allah dalam diri. Tapi ternyata hanya Allah menyaksikan perbuatan kita. Berarti nilai ibadahnya belum ada. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakum. Jadi bagaimana cara kita mendirikan zikir ma'rifatnya bismillah ini, Buya? Kita harus lihat makomnya dulu. 3 kodrat makom. Kita harus menyempurnakan, pertama adalah keakuannya Allah dulu. Hilang keakuan kita, wujud keakuan Allah. Bagaimana bertajalinya huruf yang 3 ini? Ini yang pertama dulu. Diingat para hadirin, para pemirsa dan jamaah. Ba alif sin. Bagaimana batin Allah yang membawa sir rahasianya ini hayat dalam nur,
sangat nyata dalam pandangan batinmu, dalam pensaksian batinmu dengan keakuannya. Kalau keakuannya jatuhnya hu, bertajali ke bawah dalam batin hu, bertajali ke zahir dalam batin hu. Semuanya batin, belum ada yang maujud. Itu yang pertama. Kalau memang ini sudah dibuka oleh Allah pintu makrifat batin hatimu, maka kamu akan melihat dan merasakan keakuannya dan hilangnya keakuanmu pada zikir hu. Hu pada batin, hu pada zahir. Artinya akulah batin, akulah zahir. Wallahi fil batinu, wallahi fil zahiru. Sehingga hilang akumu. Tapi sebelum hilang aku kita, belum datang sir atau rasa keakuannya, maka ini belum bisa ditingkatkan. Yang kedua, maka kujadikanlah umat. Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Maka masuklah kodrat kedua, yang pertama dijadikan yaitu zat. Atau zat, inilah yang dikatakan dengan Rahman awalnya. Zat atau dinamakan kunah atau dipanggil Allah. Inilah yang pertama dijadikan oleh kodrat batin sir dan nur tadi. Kodrat batin menjadikan sebuah wujud zat. Maka disinilah datuhnya sebuah zikir, yaitu keakuannya sudah bersekutu dengan kediaannya. Belum ada namanya, tapi itu sudah disebut dengan dia. Mana dianya? Itulah zahirnya tadi, Rahman atau ilahanya yang nyata. Jadi kalau kita sudah mengatakan millah Hiwi Rahman, berarti dia sudah maujud. Maka jatuhlah zikirnya hu, aku, dia. Aku pada batin tiada berwujud dan tiada bernama. Hu adalah dengan nyata. Sifat yang nyata sudah bernama, namanya dia. Terus laksanakan hu, aku, dia. Tajalikan sampai datang sir, rasa kediaan, tetapi bukan kita, bukan kamu yang melakukan. Tingkat pensaksianmu sudah naik. Aku, dia. Di saat tasbih ditarik, disitulah dia kita tarik. Jadi kalau mempergunakan tasbih tajali, berarti itu ditarik ke atas. Taruh di dekat lutut, tapi persinya bukan ditarik ke dalam, tapi ditarik ke atas, ditaruh di atas lutut. Ikuti napas naik. Jadi kalau dia. Jangan sekali-kali ada perasaan kamu yang melakukan zikir dan kamu yang merasakan ada. Inilah hu. Nah, ini pada posisi Rahman. Yang ketiga, masuk kita kepada posisi Rahim. Inilah yang dikatakan hak. Kalau Rahman hi,
kehidupan ruhinya Allah. Dari pertama, kehidupan batin dinamakan ruhu. Nah, kehidupan Rahman ini dinamakan ruhi. Nah, barulah maujud kepada tiga yang ba'alib sin tadi. Setelah dia hayat di dalam Rahman, berwujudkan zat, baru dia masuk bermakom rahimakumullah. Dia masuk ke dalam rahimnya, yaitu qalbi. Batin masuk, sir masuk, alif tersirat ke dalam qalbi. Batin masuk ke dalam markubah jantung. Sin nas masuk ke dalam ma'ani atau ma'nawiyah pada kening. Maka lengkap titik tiga. Ini yang dikatakan sin, nas, nur. Itulah yang dikatakan dengan sifat ma'nawiyah. Inilah cahayanya, inilah rahimnya, inilah maujudnya. Maka kita berzikir dengan mendirikan akulah Allah, tapi dalam maujud Muhammad, yaitu Allah. Setiap kita menyebut Allah, kita memandang kodrat diri kita maujudnya Muhammad. Kenapa? Muhammad Ahmad Ahad, aku ingin dipanggil Muhammad. Nah, inilah seperti aku ingin dipanggil Allah dan bertauhid, masuk kepada Allahumma salli ala sayyidina dina Muhammad. Aku ingin dipanggil Muhammad, maka harga diri Allah. Tidak lancang kita memanggil Allah sini, bukan seperti itu. Tapi ya Muhammad, begitulah kalau Allah panggil. Bila panggil dalam tahiyat akhir, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, Nabi rahmatullah. Inilah hakikat. Jadi setelah kita zikirkan Allah, ya, kita tarik Allah, Allah, aku Allah. Nah, tapi yang maujud apa? Nanti penutupnya. Setelah datang rasa, setelah benar-benar kamu yakin jamaah, para hadirin penonton, dimanapun kita berada, setelah kita yakin dia maujud, aku Allah. Setelah kita yakin dan dia bergetar, buka matamu, tatap wajahmu, Muhammad Rasul Allah. Nah, itulah dia. Kita harus memanggil dia Muhammad Rasul Allah. Dan ini tajali, meskipun zikir dalam syahadat dengan zikir sir batin itu pernah dikaji, tapi dalam tajali ini wajib dijalankan. Nah, barulah Muhammad Rasulullah kita hayatkan, tarik satu kali panjang ke dalam napas, dihimpun semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya semua ayat tauhid itu nyata. Wujud Allah dalam batin, wujud Muhammad dalam rohani nyata, Adam pada jasad. Apalagi yang mau dikatakan? Aku adalah aku ingin menjadi Tuhan, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, maka ku jadikanlah umat dalam mawujud Muhammad. Itu masih dalam tajalli ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun tajalli Allah menuju mawujudnya Muhammad, berangkatkan dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia mawujud, silakan kamu berdoa dengan ma'rifatmu. Apa marifatmu? Pergilah, sampailah sebelum berangkat. Nyatakan kamu sudah ada. Sampaikan marifat dan posisimu di tempat yang kamu tuju. Baru gerakan dirimu berjalan. Inilah langkah Allah, berbeda dengan langkah manusia.
Langkah Tuhan dengan langkah umat itu beda. Langkah umat pergi dulu baru sampai. Tapi langkah Tuhan itu maha sampai dulu baru pergi. Inilah yang dinamakan sifat kidam. Maha dahulu. Kalau memang maha dahulu, maka milahkan dirimu ke Rahman yang kamu tuju. Setelah maujud dia dengan bismillah. Bismillah kedua dahululah dengan kidamnya, maka berjalanlah dengan adamnya. Inilah adam dan kidam. Laksanakan. Insya Allah berkah. Yakin demi Allah akan berkah. Kenapa tidak? Ini tajalli tunggal bagi Allah. Insya Allah, wahai umat Islam, sahabat dan kerabatku, mari kita bertajalli dengan Allah dimanapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Insya Allah, hakul yakin. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.